Jadi tradisi Kuangkai ini wajib dilakukan dan ini adalah foto-foto para mendiang yang sudah tiada. Kalimantan, pulau dengan 1001 cerita. Tarian ngerangkau ini dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Dan gerakannya agak sulit tuh. Tradisi, budaya, dan masyarakatnya selalu menarik untuk ditelisik. Saya bangga sekali ya akhirnya bisa menyaksikan langsung proses Kuangkai. Saya, Rizky Alatas, akan bertualang dan hidup bersama suku Dayak Benuak di Tanjung Isui, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Bertualang di dunia seni peran menjadi rutinitas saya setiap hari bertahun lamanya. Membuat rindu akan dunia petualangan sesungguhnya. Mengawali tahun 2026, saya menuju ke salah satu provinsi di Indonesia, Kalimantan Timur. Kota Samarinda menjadi titik awal perjalanan. Sejumlah ikon bangunan dengan aliran Sungai Mahakam menyambut perjalanan saya. Di Provinsi Kalimantan Timur, suku Dayak cukup beragam. Salah satunya Dayak Benuak. Suku Dayak mayoritas yang banyak mendiami wilayah di Kabupaten Kutai Barat. Akhirnya saya udah nyampe di Tanjung Isui dan saya sudah di depan rumah Panjang atau Lamin dan saya sudah disambut oleh saudara-saudara saya dari Dayak Benuak. Ikutin. Oh, berita ika rombongan 4 menuju Lakai Tanjung Isui, apakah berita buat berita dat? Kabar baik, Pak. Kabar baik, silakan ika motak tali temberangan. Ya. Prosesi penyambutan dimulai dengan pemotongan tali kepangan yang terbuat dari akar belayak. Simbol saya diterima di kampung Tanjung Isui dengan baik. Terima kasih, Pak. Sebelumnya saya mau nanya, ini daun apa? Ini kalau kami di sini bilang akar belayan. Akar belayan. Ya, jadi ini akar tanda ya? belayan itu dikencang, kalau tamu mau masuk, ya harus potong dulu. Bertanya apakah kabar baik, kabar jahat. Oke, jadi? Itu berarti niat itu, tamu itu niatnya kabar baik, silakan nanti masuk ke dalam. Terima kasih Ibu, repot-repot sediain. Emang kayak gini wajib Bu ya? Mana kalau ada tamu seperti ini. Saya boleh coba? Silakan. Oh ya, kita cobain. Bu makan bareng ya, temenin ya. Semua kakak temenin makan bareng ya. Enak. Ini terbuat dari apa ya? Tepung. Enak banget loh ya. Jadi kuahnya itu tepung dan pakai gula merah. Dan ini harus selalu wajib ada. Kalau emang ada tamu datang, wajib bersedia ini ya Bu ya. Setelah penyambutan, saya diajak untuk menikmati hidangan kue khas yang disajikan. Aduh, akhirnya setelah disambut dan diterima oleh kehangatan oleh semua saudara-saudara saya, warga Dayak Benuak. Saya berterima kasih banget sudah disambut, Pak, Bu, semuanya. Dan saya mau nanya, kalau nanti tidurnya saya nginepnya boleh di sini? Boleh. Oh, saya diterima di sini ya? Lamin adat. Lamin. Ya. Lamin di sini ya, saya boleh tidur di sini dalam beberapa hari. Senang banget. Dan saya sekarang udah di dalam Lamin dan barang-barangnya tuh otentik banget loh. Bagus banget. Keberadaan rumah Panjang tidak hanya menjadi identitas masyarakat Dayak.
namun juga kerap dijadikan sebagai pusat berlangsungnya tradisi. Ibu-ibu, siang. Ini lagi bikin apa ini? Ini lagi bikin kue. Kue apa? Ini kayak kue yang tadi saya makan deh di depan nih. Ya, ini kue bahasa Dayaknya jaja tumpi Oh, jaja tumpi. yang berasal dari singkong, Jadi ini singkong sama pakai tepung ya. tepung. Tepungnya sedikit aja untuk supaya dia bisa diadon seperti ini. Jaja sumpi ya. Tumpi. Di suku Dayak Benua kaya akan ragam olahan. Salah satunya kue tumpi yang terbuat dari singkong. Ini makannya pakai apa ini? Gula merah gitu ya, sebenarnya tadi ya. Nah itu nanti kalau habis dikukus, baru jadi seperti ini ya. Oh, jadi 2 kali proses. Dimasaknya tuh setelah dikukus dulu, dibentuk adonannya, baru digoreng. Nah, itu. Sebenarnya lebih enak pakai kelapa parut juga enak. Oh, kelapa parut juga enak. Nah, dicampur dengan gula merah. Dia serbuk gitu jadi makannya ya. Cobain. Bentuknya tuh kayak apa ya? Kalau di Jawa cireng kali ya. Ini ya Bu ya makannya ya? Ya. Enak banget. Dan ini tadi yang bikin saya senang tuh makanannya unik banget. Kayak cireng bentuk teksturnya. Tapi kayak gula Jawa. Kukus singkong hingga matang. Setelah itu campur dengan tepung, lalu aduk sampai rata. Panas. Dia harus taburin ini biar jadi nggak terlalu panas pakai tepung ini ya. Iya, biar nggak lengket. Biar nggak lengket juga. Kita goreng. Ini muat banyak Bu? Muat banyak ya? Kue tumpi tidak hanya dijadikan sebagai hidangan saat penyambutan tamu. Kue ini juga kerap hadir dalam berbagai acara adat. Bu, saya cobain ya Bu, masih panas nih coba nih ya. Tuh lihat masih panas banget. Tapi ini katanya enaknya pas lagi panas-panasnya gini nih. Tuh. Jadi kalau masih panas namanya hahahuhe. Tuh. Jadi tradisi Kuangkai ini wajib dilakukan dan ini adalah foto-foto para mendiang yang sudah tiada. Tradisi Kuangkai merupakan upacara sakral suku Dayak Benua untuk menghormati anggota keluarga yang sudah meninggal. Untuk menunjukkan bakti dan kasih sayang kepada leluhur yang telah berpulang. Juga memastikan arwah leluhur bisa melakukan perjalanan spiritual yang mulus menuju alam baka. Dari rumah, iringan penari dan keluarga berlanjut menuju lokasi pepotongan kurban. Oke, sekarang kita udah di lokasi pengkurbanan. Jadi semua sudah dibawa seserahannya untuk leluhur yang sudah meninggal. Lengkap dengan seserahan, kami masih melakukan ritual dengan berkeliling dan memutari area kurban. Nah, sembari menunggu proses pemotongan hewan kurban, ini kita bersama keluarga ikut menari terlebih dahulu untuk menghormati para leluhur atau roh yang ada di sini. Dan yang saya tahu, ini nggak cuma untuk satu roh. Jadi ini jumlah totalnya ada 24 roh yang akan diberikan hewan kurbannya nanti.
Pada bagian tengah area pemotongan kerbau terdapat 2 patung blontang. Konon, ini merupakan arca sakral dari kayu ulin sebagai media roh menuju alam baka. Prosesi yang ditunggu pun tiba. Puncak tradisi Kuangkai yaitu pemotongan hewan kurban. Terdapat 2 ekor kerbau, 2 ekor babi, dan 2 ekor ayam. Untuk kurban kerbau diikat pada patung blontang sebagai simbol pembersihan dosa. Ya, dan proses kurban sudah dilaksanakan dan kerbau itu ternyata bukan cuma sebagai hewan kurban, tapi sebagai alat atau kendaraan untuk para roh untuk di surga nanti. Saya ikut merasakan suasana haru dari para keluarga mendiang. Luapan rasa syukur setelah tradisi Kuangkai selesai dilakukan. Ternyata setelah saya melewati perjalanan panjang sampai akhirnya ada di puncak acara ini benar-benar menurut saya acara yang awalnya saya pikir seru, tapi ternyata juga penuh haru ya, karena benar-benar keluarga di sini akhirnya bisa menyampaikan atau melunaskan lah untuk para roh-roh yang sudah tidak ada. Pokoknya ini benar-benar perjalanan yang nggak akan pernah bisa saya lupakan. Saya bangga sekali ya akhirnya bisa menyaksikan langsung, beruntung banget bisa datang dan menyaksikan langsung proses Kuangkai, salah satu tradisi Dayak Benuak. Sebelum puncak tradisi Kuangkai diadakan di tempat terbuka ini, ritual sudah terlebih dahulu diadakan di rumah keluarga, lengkap dengan perangkat ritual dan sesaji. Di dalam ruangan, mata saya tertuju pada sesajen atau okan pemala yang tersaji untuk ritual pemanggilan roh. Nanti ada ritualnya apa aja, Pak? Pemanggilan roh gitu ya? Pemanggilan roh, kasih makan, kan nanti kan dibuka. Oh, nanti dibuka. Kalau ini siapa, Pak? Kan itu dibuka. Ini kan Kalau ini nasi. siapa? Supaya mereka makan, di sana dibuka juga nasi juga. Oh, jadi nanti ada nasi dan itu juga nasi nanti dibuka pas Supaya mereka habis manggil mereka makan. Makan, minum. Oke. Ada 2 jenis sesajen. Pertama, sesajen khusus untuk para roh leluhur yang ditutupi dengan kain hitam. Kedua, sesajen yang untuk disantap atau dikenal sebagai istilah makan kelungan yang ditutup kain merah. Sementara di sudut lain, terdapat aksesoris dan pelengkap untuk menari, juga foto-foto para mendiang. Jadi tradisi Kuangkai ini wajib dilakukan dan ini adalah foto-foto para mendiang yang sudah tiada. Dalam tradisi Kuangkai, tidak hanya dilakukan oleh satu keluarga saja, namun bisa diadakan secara bersama-sama. Biasanya tamu merupakan anggota keluarga dan orang-orang terdekat. Panggilan roh atau disebut manggil munat pun dimulai. Di sudut lain, para ketua adat membacakan doa untuk mengundang para roh agar menikmati sesajen yang tersedia.
Jadi ini pembukaan tradisi Kuangkai dan dibacakan doa oleh para pemimpin adat atau ketua adat. Nah, setelah itu baru dipersilakan boleh dibuka untuk makan rohnya. Dalam acara ini, suasana hikmat benar-benar saya rasakan. Nah, sekarang kita akan menari dan saya akan ikut menari karena itu tujuannya untuk menghibur roh yang sudah datang di sini. Setelah pemanggilan roh selesai, saya dan anggota keluarga mendiang bersiap menggunakan aksesoris menari. Terdiri dari biru yang terbuat dari tumbuhan kering, ikat kepala, dan pelengkap lainnya. Tadi dibacakan doa, karena saya pertama kali ikut, jadi dibacakan tadi kalau misalnya saya memberitahu kalau saya ini yang pertama. Dan tarian ini nggak cuma perempuan, tapi laki-laki juga ikutan di sini. Saat melakukan tarian ngerangkau, saya mencoba untuk menyelaraskan gerakan dengan penari lainnya. Nah, tarian ngerangkau ini dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Dan gerakannya agak sulit loh. Setelah menari, prosesi Sengkala Makmurat pun dimulai. Para ketua adat menyampaikan maksud dan tujuan Kuangkai yang diadakan. Saya juga dibuat kaget dengan pengolesan pupur pada wajah. Tradisi ini dilakukan sebagai simbol akan penerimaan roh atas ritual Kuangkai. Barusan saya agak kaget. Tadi itu pemberian pupur, tandanya roh itu senang karena kehadiran kita di sini. Kain penutup makanan dibuka. Para tamu yang hadir persilakan mencoba sajian makanan yang ada. Nah, di tradisi ini yang paling ditunggu-tunggu, namanya makan tulungan. Jadi setelah makanan dibuka, kita semua akan makan di sini. Nah, untuk rohnya makan yang di sebelah sana. Tapi sebelumnya, kelapa yang dibungkus dengan kain ini disiapkan untuk tradisi berikutnya. Kelapa-kelapa ini menjadi simbol jumlah roh yang ada pada ritual Kuangkai. Dalam Kuangkai kali ini, setidaknya ada 24 roh mendiang keluarga. Makan ya, Pak. Makan. Saat acara makan kelungan, beragam menu menjadi pilihan. Mulai dari kue sampai dengan jenis masakan lainnya. Dan dengan makan tulungan ini, masyarakat Dayak Benuang ini percaya kalau misalnya doa-doanya itu akan dikabulkan dengan dibantu oleh roh-roh yang tadi sudah dipanggil. Biasanya yang akan ini lempar-lemparan maksudnya. Oh gitu. Oh gitu. Oh gitu, Pak. Dan ternyata tradisinya lucu ya. Jadi dilempar-lempar makanannya, boleh dilempar kemanapun gitu. Nah, sekarang kita sudah di tradisi memasuki tradisi tegak petangguh. Jadi kita membawa pakaian dan juga simbol kepala dari kelapa. Nah, yang boleh membawa hanya keluarga ya, seperti dilingkarkan di badan. Nanti kita bawa semuanya ke area kurban. Untuk kedua kalinya, saya ikut tarian ngerangkau dengan jumlah putaran yang sama, yaitu 7 kali. Pada dasarnya, tarian ngerangkau tidak perlu latihan. Gerakan tarian ini dibawakan spontan untuk ritual spiritual
bukan tujuan estetika. Saat melakukan tarian ngerangkau, ada yang terlihat berbeda dengan beberapa penari. Penari yang masih ada ikatan dengan mendiang harus membawa kain yang berisikan kelapa. Nah, untuk gerakan tariannya semuanya sama, cuma bedanya sekarang semua keluarga membawa pakaian dan juga simbol kepala dari batok kelapa untuk serahan untuk kepada roh. Barang-barang yang dibawa para penari ini nantinya akan dijadikan sebagai bawaan para roh menuju surga. Ya, dan sekarang ini kita sudah masuki prosesi saung piak liau. Jadi 2 ayam disatukan di dalam seperti ibaratnya keluarga yang sudah meninggal bisa bermain-main dan bertemu dengan keluarga yang masih hidup. Prosesi ini dikenal dengan nama saung piar. Biasanya diiringi dengan nyanyian khas Dayak Benuak. Pak, kenapa harus pohon ini, Pak? Dikarenakan ini yang ada istilahnya boleh dikatakan yang disakralkan dari nenek moyang kita dulu. Tradisi Kuangkai yang sudah saya ikuti bersama suku Dayak Benuak memiliki tahapan panjang untuk persiapan. Saya sempat mengikuti kegiatan warga mencari hasil alam yang digunakan untuk ritual tradisi. Di sini ada, Pak, pohonnya? Belum ya? Belum ada, ini masih jauh, kita masih dalam tahap pencarian ini, belum ketemu ini. Jadi saya sama bapak-bapak ini mau ikut mencari tanaman ya Pak, atau pohon. Nah, itu untuk acara Kuangkai. Jadi itu tradisi suku Dayak Benuak. Dan kita memerlukan bahan untuk membuat apa namanya Pak? Buat tukar liau. Tukar liau ya? Nama atau tangga roh. Tangga roh. Nah, itu pohonnya apa Pak? Pohon bentolan namanya. Bentolan ya? Ya, pohon bentolan. Jelajah hutan sudah menjadi keseharian masyarakat Dayak Benuak. Kondisi hutan lebat dengan beragam jenis pepohonan menjadi suasana baru yang jarang saya temui. Nah, ini pohonnya, ini itu. Oke. Ini dulu ya. Oke. Jadi ini pohonnya dan emang banyak duri ya Pak ya? Enggak, duri ini lain. Oh, durinya lain pohon ya? Pohon yang Oh, yang yang pohon ini. yang ini. Ya pohon ini enggak ada duri. rotan ini yang nggak ada duri kita buat. Ini yang rotan yang ini. Tapi emang ukurannya segede-gede gini, sebesar ini Pak? Atau apa? Ada juga lebih besar, tapi yang untuk kita butuhkan untuk material untuk kebutuhan ritualnya yang Jangan terlalu besar ya? sedang-sedangnya saja. Jadi suku Dayak Benuak dan hutan itu memang hal yang nggak bisa dipisahkan. Apalagi suku Dayak Benuak selalu memanfaatkan hasil hutan itu untuk kebutuhannya, tapi mereka selalu bisa menjaga kelestarian hutan itu. Jadi untuk mengambil secukupnya aja Pak ya? Ya. Kalau mengambil hasil hutan tuh ya secukupnya, seperlunya aja. Nah sekarang kita mau potong pohonnya ya Pak ya? Boleh Pak, silakan Pak dipotong Pak. Bapak yang lebih mahir, jangan saya. Atau Bapak sendiri? Oh jangan Bapak aja, saya takut. Masyarakat Dayak Benuak sangat menjaga dan menghormati alam. Menebang pohon seperti ini sangat jarang dilakukan. Hanya saat ritual yang diadakan beberapa tahun sekali. Pak nanti ini kalau misalnya kita potong kayak gini, ini nanti pohonnya akan tumbuh lagi atau ya udah begini aja gitu? Dia tumbuh dia pasti bertunas dari sini, makanya jarak tingginya kita harus segini. Soalnya tumbuhnya kadang-kadang nggak nentu, kadang-kadang dia dari sini, kadang-kadang di kolmator tunasnya dari sini. Tergantung dari posisi bentuk dia. Tapi dia tetap posisi lurus. Tapi tetap posisi lurus. Jadi dia akan menjadi tunas kembali, makanya dipotongnya jangan terlalu pendek ya Pak ya, segini ya, sedada perut kita lah ya. Ada contohnya nggak Pak? Ada, ini. Dia kayak gini nanti. Kayak gini. Nah ini kan sudah dipotong, jadi kita nggak potong lagi nih, biarkan dulu.
Tapi sambungannya kayak gini jadinya Pak ya? Jadi kayak gini dia. Oh ini sambungannya. Tapi berarti dia pendek awalnya perut ya, cuma nambah kan Ya, akhirnya. nambah dia tumbuh lagi kan. Batang pohon bentolan ini yang akan dijadikan tangga liau dalam tradisi Kuangkai. Pak kenapa harus pohon ini Pak? Dikarenakan ini yang ada istilahnya boleh dikatakan yang disakralkan dari nenek moyang kita dulu yang memang harus pohon ini yang dipakai. Pohon ini. Jadi dari leluhur lah ya? Dari leluhur soalnya nggak bisa pohon lain, diharuskan ini. Maka sebab ini pohon ini kita lestarikan, makanya Bapak lihat sendiri itu banyak pohonnya. Iya. Ditebang sekalipun orang banyak lewat di sini mau membersihkan nggak dibolehkan. Nggak diizinkan, potong lah. Oke, kita bawa yuk. Ya. Jadi yang dibutuhkan itu yang ujungnya aja, nggak semuanya. Yang ada daunnya. Yang ada daunnya. Oke, yuk kita bawa keluar. Selain pohon bentolan, syarat lain untuk membuat tangga liau yaitu batang pohon biowo beserta daunnya. Saya motong boleh Pak? Ya. Yang mana? Atau itu bersihkan sebenarnya tajammu, parangmu, wah lumayan jelek tajamnya. Jelek ya? Nah, Saya pikir setelah tadi kita dari hutan ngambil batang kayunya, saya pikir sudah selesai proses, tapi ternyata belum. Ada proses pembuatannya Pak ya, namanya tangga roh ya Pak? tangga roh atau tukar liau. Atau tukar liau untuk acara Kuangkai nanti. Bambu, tali, juga kain warna merah dan putih juga menjadi pelengkap untuk membuat tangga liau. Potong bambu menjadi beberapa bagian sebagai anak tangga liau nantinya. Setelah itu, rekatkan pada batang bentolo dan biowo. Pak untuk kayu bentolan ini dan daun biowo ini emang dikhususkan pakai ini atau emang ada maknanya sih? Atau bisa pakai yang lain gitu? Tidak bisa, soalnya memang dikhususkan. Dan maknanya ini sudah ada dari dia temurun dulu. Dia mengandung daya sakralnya memang di kayu ini. Kayu ini ya? Dengan pohon biowo. Biowo ini. Jadi untuk bahan-bahannya nggak bisa diganti karena memang sudah daya leluhur ya Pak? Dan sakralnya itu. Satu persatu bagian dari tangga liau mulai disusun. Terakhir, rekatkan kain pada sisi tangga. Bagi suku Dayak Benuak, tangga liau hadir sebagai gerbang untuk mengundang para roh saat ritual Kuangkai. Masing-masing tangga liau memiliki anak tangga yang berbeda. Tangga dengan kain putih terdiri dari 7 anak tangga yang berarti membersihkan jiwa raga. Sementara tangga dengan kain merah terdiri dari 8 anak tangga, artinya roh memiliki jiwa yang bersih untuk menuju surga atau tempat yang agung. Pak, saya mau nanya nih ya, saya pengen tahu doang. Kan tadi Bapak bilang 7 atau 8. Nah, misalnya ada kurang, Pak, boleh nggak? Atau lebih deh? Nggak boleh. Nggak boleh? Untuk mencapai ketujuannya itu dia kalau kurang satu dia nggak bisa. Nggak bisa sampai, nggak bisa turun dan nggak bisa, atau memang nggak bisa juga, iya oke. Jadi nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Itu udah ajarannya begitu ya. Karena nanti nggak bisa turun, nggak bisa naik. Oke Pak, lanjut kita pasang. Gengsi dia, penyanyi dia memang. Oke. Ini kita sudah selesai ya Pak ya? Iya. Pembuatan tukar liaunya Ya, atau tangga arwah. Tangga roh ya, tangga arwah. Ternyata ada. Sebagai pengganti nasi, ini kita mau buat pisang bakar, dibakar di atas bara. Memang ya ikan hasil tangkapan sendiri itu mantap sekali. Debu-debunya juga, pedas. Buah yang tua itu berada di ujung, jadi agak susah nih untuk menjangkaunya. Udah mulai kedengaran suara burungnya deket banget ada di sana, kata bapaknya sekitar 3 ekor.
Bapak, sengaja banget nih Bapak nih. Geli banget rasanya kayak uget-uget gitu.